Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Widi Melawi Channel. Jalan-jalan saya kali ini ke Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi. Saya akan mengajak teman-teman menyusuri situs-situs bersejarah peninggalan masa lampau yang masuk dalam situs Cagar Budaya Kabupaten Melawi di Desa Tanjung Niaga. Ada beberapa situs cagar budaya yang ada di Desa Tanjung Niaga ini, antara lain bekas bangunan Belanda atau orang menyebutnya tangsi Belanda. Ada juga kantor controller, ada Tugu RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Kelenteng Fuktakci, dan Pasar Lama Jalan Garuda Nangapinoh yang dibangun tahun 1936. Penyusuran pertama ke bekas bangunan Belanda atau tangsi Belanda. Tidak banyak informasi yang saya dapat tentang situs-situs bersejarah yang ada di Desa Tanjung Niaga ini. Saya sudah berusaha mencari informasi melalui situs-situs yang ada di internet. Tidak satupun yang menjelaskan secara detail tentang bangunan situs-situs bersejarah di sini. Kembali ke komplek bangunan tangsi Belanda ini, menurut sedikit artikel yang saya baca, di sini dulu ada 8 bangunan dan beberapa bangunan tambahan. Namun, yang masih dikatakan utuh ada 2 bangunan, dan beberapa pintu masih ditinggali oleh keluarga pensiunan TNI. Dulu, di komplek bangunan Belanda ini juga merupakan rumah penjara bagi kaum pribumi. Salah satu tokoh yang pernah dipenjarakan Belanda di sini adalah pahlawan nasional asal Melawi yang bernama Raden Tumenggung Setia Pahlawan yang melakukan pemberontakan pada pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1868 sampai 1875. Setelah Indonesia merdeka, tempat ini dipakai sebagai markas TNI. Dan ketika TNI sudah memiliki bangunan tempat yang baru, komplek ini dikosongkan. Waktu itu, hanya dihuni beberapa ruang oleh keluarga pensiunan TNI. Dan inilah sisa-sisa atau puing-puing bangunan bersejarah yang terbengkalai, tak terawat. Di sana-sini ditumbuhi semak-semak belukar dan pepohonan liar yang besar-besar, yang kesannya menyeramkan. Sebagai situs cagar budaya, mestinya tempat ini harus dirawat dan dilestarikan sebagai bukti sejarah perjuangan di masa lalu. Dan berharap tempat ini direnovasi, dijadikan objek wisata sejarah sesuai dengan semboyan kita, Kota Juang. Tujuan selanjutnya ke gedung kontrolir bangunan peninggalan Belanda sedikit lebih ke selatan dari komplek bangunan tangsi Belanda tadi.
Bangunan bergaya arsitektur campuran antara lokal, tradisional, dan Eropa. Ini dulunya sebagai kantor kontrolir atau rumah jabatan pejabat Belanda. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, kata kontrolir atau dalam tulisan Belanda controller adalah sebuah jabatan pemerintahan atau kepala wilayah di Onder Afdeling pada masa kolonial Belanda. Kini bangunan ini digunakan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi. Di pintu masuk sebelah kiri terdapat pohon beringin yang di bawahnya terdapat 2 buah patung. Ini patung apa, laki-laki ya? Oh, yang ini patung perempuan. Ini bawa apa namanya Pak? Keranjang tuh. Kalau bahasa ulu itu takin. Takin. Untuk anu padi gitu ya. Bangunan aslinya yang berada di tengah-tengah, sedangkan di sebelah kanan dan kiri adalah bangunan baru atau bangunan tambahan. Ciri-ciri khas bangunan bergaya Eropa yang masih bisa dilihat adalah bentuk jendela kayu yang lebar dan tinggi. Ini jendela asli peninggalan Belanda. Kayunya benar kayu yang masih zaman dulu, masih keras. Nah, ini bentuknya gaya-gaya Eropa, jadi jendelanya itu tinggi dan besar. Ini udah direhab ya, aslinya itu bawahnya ini asli zaman dulunya ketika dibangun awal zaman Belanda. Bergeser sedikit ke arah depan halaman gedung kontrolir, ada Tuguris atau Tugu Republik Indonesia Serikat. Tuguris yang dibangun pada 1949 sebagai hasil konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, antara pemerintah Indonesia dan kerajaan Belanda yang menyetujui Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beberapa negara bagian sebelum terbentuknya NKRI seperti saat ini. Ini terjadi akibat agresi militer Belanda pada tahun 1948 sampai 1949 dan ada beberapa bangunan Tuguris selain di Nangapino, di antaranya Tuguris di Nyarungkup, Singkawang Timur, Tuguris di Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan Tuguris di Banda Neira, NTT. Dari Tuguris, kita bergeser sedikit ke arah selatan. Di sini terdapat kelenteng yang sudah berusia tua, yang berdiri pada tahun 1925 sebagai tempat ibadah warga Tionghoa yang beragama Konghucu. Kelenteng Fuktakci masuk ke dalam situs Cagar Budaya Kabupaten Melawi. Katanya, dulu bangunan kelenteng ini berada di lapangan basket depan kantor kontroler. Menurut artikel yang saya baca, warga Tionghoa datang ke daerah ini diperkirakan sekitar abad ke-17. Masih menurut artikel yang saya baca, warga Tionghoa pertama yang datang ke Nangapino ini bernama Lai Bunjin.
yang ditandai dengan adanya makam tua bermarga Lai yang bertuliskan tahun 1800-an. Kelenteng Fuktakchi didominasi ornamen berwarna merah yang merupakan sebuah ciri khas bangunan kelenteng. Dan kelenteng ini berada di antara pemukiman dan pertokoan Pasar Nangapino. Situs cagar budaya terakhir yang saya kunjungi adalah bangunan pasar yang dibangun pada tahun 1936. Bangunan pasar pada masa kolonial Belanda ini masih berdiri kokoh dan berlantai 2. Terdapat pertokoan dan bank. Demikian video jalan-jalan saya kali ini menyusuri situs-situs bersejarah di Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.